Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau masak-masak lagi. Aku mau masak japchae. Oke, sekarang aku tunjukin apa aja bahan-bahan yang kamu perluin. 200 gram bayam, 1 buah wortel, Nanti kita iris tipis-tipis ya wortelnya. juga paprika merah dan kuning, Buat kamu yang gak suka sama paprika, bisa di skip kok. dan juga jamur shiitake. Kamu bisa menggunakan jamur yang segar atau jamur yang sudah dikeringkan. Selain itu, kita butuh 1 buah bawang bombay. dan 4 butir telur. Telur ayam untuk nanti kita buat telur dadar. Kamu bisa gunakan vermicelli Korea, atau misalnya kamu sulit mendapatkannya, kamu bisa gunakan soun seperti ini. Soun ya, bukan bihun. Daging sapi dengan potongan short plate. Nanti kita marinasi dengan bumbu bulgogi. Untuk bumbunya, kita butuhkan penyedap, lada, kaldu jamur, 5 sendok makan biji wijen, 5 sendok makan brown sugar, dan juga soy sauce. Dan jangan lupa minyak wijen. Oke, sekarang saatnya kita siapkan bahan-bahannya. Karena di sini aku menggunakan jamur shiitake yang kering, jadi aku akan merendamnya dengan air panas. Kita tunggu sekitar 20-30 menit. Nanti setelah jamurnya mengembang, baru kita akan potong-potong. Sambil menunggu, kita rebus air untuk merebus bayamnya. Masukkan 1 sendok teh garam ke dalam air rebusan. Ternyata bayam banyak mengandung vitamin, zat besi, dan antioksidan. Selain itu, bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Bayamnya tidak perlu kamu rebus lama-lama, cukup 3 menit saja. Lalu kamu tiriskan. Selanjutnya kita potong wortelnya berbentuk korek api. Begitu juga dengan paprikanya. Di sini aku menggunakan paprika merah dan kuning karena rasanya yang lebih manis. Buat kalian yang gak suka paprika, bisa di skip kok. Nah, setelah direndam, jamurnya akan lembek seperti ini. Sekarang saatnya kita potong-potong. Rasa umami dari jamur sangat enak dan khas. Selanjutnya kita iris-iris bawang bombaynya. Dan yang terakhir kita pecahkan 4 butir telur. Sekarang kita tambahkan lada dan sedikit garam ke dalam adonan telur, lalu kita kocok. Aduk-aduk. Nah, ini dia bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Sekarang kita ke step selanjutnya. Oke, sekarang kita akan masak satu persatu. Yang pertama kita masak adalah wortel. Kita cukup masukkan 1 sendok teh minyak, lalu masukkan wortel. Berikan sedikit minyak wijen dan juga sedikit garam. Selanjutnya kita dadar telurnya. Setelah matang kita angkat dan diamkan sebentar. Setelah dingin, kita potong telurnya tipis-tipis dan kita sisihkan ke dalam wadah. Oke, sekarang kita lanjut untuk tumis paprikanya. Kita masukkan paprikanya. Dan sekarang tumis bawang bombay.
Selanjutnya kita masukkan jamur. Sekarang sayur-sayurannya sudah siap. Ayo kita siapkan proteinnya. Daging sapinya akan kita buat menjadi bulgogi. Yuk kita marinasi. Di sini aku sudah buat saus bulgogi. Kalau kalian mau tahu caranya, tonton video aku yang bulgogi ya. Pertama-tama, masukkan dagingnya ke dalam saus yang sudah kubuat. Lalu aduk-aduk hingga merata. Diamkan selama kurang lebih 30 menit supaya bumbunya meresap. Setelah dimarinasi, saatnya kita masak. Daging dengan potongan short plate cepat sekali matangnya. Jadi, kalian tidak perlu memasaknya lama-lama. Nah, sekarang saatnya kita masak vermicellinya. Kita rebus air, lalu masukkan 1 sendok teh garam. Masukin deh vermicellinya. Rebus vermicellinya selama 10 menit. Untuk kalian yang sedang diet, kalian bisa menggantinya dengan shiratake, baik yang basah maupun yang kering. Setelah matang, kita tiriskan vermicellinya dan tunggu sampai dingin. Gunting-gunting vermicelli supaya lebih mudah dimakan. Di sini aku menambahkan minyak wijen supaya vermicellinya lembut dan harum. Sekarang saatnya kita buat sausnya. Masukkan 5 sendok makan soy sauce. Lalu masukkan 5 sendok makan brown sugar. Kamu pakai brown sugar ya, jangan gula pasir. Tambahkan 2 sendok makan minyak wijen, lada bubuk, dan 2 sendok makan wijen yang sudah disangrai. Aduk-aduk hingga sausnya merata. Sekarang saatnya kita campurkan semua bahannya. Tada! Dan yang terakhir kita tambahkan daging bulgoginya. Super appetizing. Jadi deh.